Dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat pagi. Seperti biasa, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua, di mana kita akan membahas tema-tema menarik yang juga akan ditanggapi langsung oleh Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga Duta TV.com, yakni Pak Saipudin. Di mana kita akan bicara soal PSU Pilkada Kota Banjarbaru yang baru saja dilaksanakan pada 19 April 2025 dan juga berbarengan dengan 7 kabupaten kota yang lainnya di Indonesia, termasuk dari Banjarbaru, Serang, Pasaman, Empat Lawang, Tasikmalaya, Kutai, Gorontalo Utara, dan juga Bengkulu Selatan. Langsung saja. Assalamualaikum Pak Saipudin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabar baik ya, Fatia dan pemirsa kita ya. Memang kita udah memaklumi bersama khususnya bagi Banua kita di Kalimantan Selatan kan ada satu pemungutan suara ulang untuk pilkada serentak tahun 2024 tadi, yaitu di Kota Banjarbaru yang diselenggarakan kemarin di tanggal 19 ya. Baik. 19 April, sehingga ini sebenarnya adalah masa-masa kita menanti bagaimana hasil pemungutan suara ulang itu. Walaupun memang dari data yang kita catat ya di Litbang Duta TV Duta.com ini memang ada dua proses ya yang mesti harus kita sadari bersama juga sebagai bagian dari anggota masyarakat kita di Banua kita Kalimantan Selatan. Satu proses yang memang secara formal nanti hasilnya itu akan dilakukan perhitungan secara berjenjang di tingkat kecamatan, dan yang kedua nanti di tingkat ke Kota Banjarbarunya. Sehingga nanti akan kita tunggu secara resmi hasilnya yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena kalau nanti kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ya, pada Senin 24 Februari tahun 2025 yang lewat, memang nanti hasilnya itu memang tidak usah dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian cukup ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Terus kedua, Fatia dan pemirsa kita, dari data yang masuk ke kita juga dan bagaimana juga breaking news yang kemarin dilakukan oleh Dewan Redaksi kita di Duta TV, memang udah ada hasil yang dikeluarkan oleh beberapa pihak ya yang terkait dengan hasil PSU kemarin itu. Kita menerima dari timnya ya, dalam tanda petik ya, tim pemenangannya Lisa Wartono yang disebut dengan tim dozer mereka. Ada juga ya dari beberapa pihak yang berkembang di media sosial. Tentu sekali lagi kita coba memverifikasi apa yang menyebar di media sosial tentang hasil itu. Nah, tetapi yang dideklarasikan oleh tim dozernya pihak Lisa Pasal 01 ya. Memang menunjukkan bahwa pasangan ini menang melawan Kota Kosong ya. Yang menangnya itu relatif sekitar 50% ke atas ya, ada 51, ada 52, sementara di Kota Kosongnya ada 45 bergerak juga kurang lebih, tetapi juga ada suara yang disebut dengan suara tidak sah. Jadi kalau melihat data yang mereka sampaikan, memang secara informal dalam tanda petik ya, berarti ya memang mereka bisa deklarasikan untuk menyemangati timnya, dan mereka mengatakan mengklaim ada menang ya dari Kota Kosong dalam proses PSU ini. Tapi sekali lagi seperti yang kita sampaikan di awal ya, Fatia dan pemirsa kita, nanti secara resmi kita akan tunggu apa yang rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kita, Fatia. Baik, kalau kita lihat memang ya Pak ya, untuk pemilihan kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru di Polda ini memang prosesnya sangat panjang ya Pak ya. Dari awal saja ada katakanlah ada riak-riak, kemudian juga ada drama-drama, ada kemarin juga gugat-menggugat, akhirnya tibalah di PSU 19 April 2025 kemarin. Sebelum kita bicara soal hasilnya nih Pak, karena kan seperti yang Dewan Litbang sebutkan bahwasanya sedang berjalan, betul, tinggal menunggu saja nanti apa yang akan disampaikan oleh KPU mengenai hasil ini nih Pak. Apa pelajaran mungkin Pak yang bisa dipetik? Karena kan kalau saya
ulas kembali ini panjang sekali. Apalagi dananya untuk PSU ini kan juga tidak sedikit Pak. Bagi 195.000 lebih DPT yang terdaftar di Kota Banjarbaru ini. Pak Saipudin. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, sebenarnya ada parameter ya, ada tolak Mhm. ukur bagi kita untuk mengukur keberhasilan suatu pemilihan umum, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah ini. Jadi nanti secara struktur tentu sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah ini kan ditentukan oleh beberapa hal. Yang paling utama itu sebenarnya pilar utama adalah pilar penyelenggara, ya penyelenggara dari pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dan Mhm. penyelenggaranya yang kita tahu bahwa diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, di situ juga ada DKVV, ya di situ juga ada Bawaslu-nya. Jadi ada Baik. pengawas pemilunya. Jadi tiga pilar antara KPU, ya, kemudian Bawaslu, dan kemudian di KPV. KPU ini kan berjenjang dari Kota Mhm. Banjarbaru, provinsi sampai pusat. Bawaslu Ya. juga begitu, berjenjang dari kota dan provinsi sampai juga di tingkat pusat. Dan satu yang mengawasi mereka adalah di KPV. Jadi sebenarnya kalau kita belajar ya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 05 ya tahun 2025 tentang perkara yang ada di Kota Banjarbaru ini, Fatia dan pemirsa kita, ya, yang disoroti itu memang mau tidak mau kita harus jujur mengatakan ini adalah akibat kesalahan dari penyelenggara yang Mhm. dalam tanda petik ya sekali lagi dalam tanda petik salah dalam konteks atau keliru menafsirkan ya fakta hukum yang terjadi Aturannya ya. pada saat Mhm. kemarin itu ya mendiskualifikasi pasangan satu calon yang lainnya lalu kemudian menyelenggarakan pemilihan umum Mhm. pemungutan pemilihan kepala daerah atau wali kota di Banjarbaru itu ya tanpa dalam tanda petik ya memberikan alternatif pilihan kepada pemilih sehingga pada saat orang memilih ada tanda gambar dikatakan tidak sah, Ya. sementara tidak mencetak tanda gambar yang baru, kemudian tidak melakukan mekanisme yang disebut oleh undang-undang adalah mekanisme kota kosong. Sehingga Mhm. sebenarnya pada saat kita cermati putusan Mahkamah Konstitusi itu ya sangat logis ya dalam konteks order of logiknya, cara berpikir secara hukumnya di situ ya yang menunjukkan kepada kita memang lebih banyak menurut kita di bilik pengusaha TV ya ini akibat kesalahan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan di tingkat penyelenggara pemilu kita yaitu Komisi Pemilihan Umum di Kota Banjarbaru. Nah, ini kita harus jujur katakan itu sehingga nanti barangkali ya nanti ke depan berarti ya penyelenggara pemilu kita juga harus hati-hati dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan bisa mungkin juga mereka juga berdasarkan pola pikir tertentu tapi juga mestinya harus ada second opini dari beberapa ahli sehingga mereka bisa menerapkan secara pas tidak Mhm. menimbulkan adanya pemungutan suara ulang ini. Nah, oleh itu juga kesuksesan yang lain ya Pak Dia di samping penyelenggara tentu juga adalah masyarakat dalam arti masyarakat pemilih. Kita Baik. melihat Kota Banjarbaru kan seperti yang kita katakan di beberapa ulasan kita Pak Tia sebelumnya memang punya karakteristik tersendiri ya. Banjarbaru ini kan Pak Tia kalau kita bisa cermati kan dia ada 5 kecamatan ya di sana Mhm. dari data di kita itu. Nah, kecamatan di Banjarbaru ini kan mempunyai apa istilah kita eh, tatanan-tatanan sosial tersendiri. Ya, Mhm. ada yang di daerah perkotaannya, ya di Banjarbaru kotanya, ada Mhm. yang istilah kita daerah kecamatan pinggiran, seperti kecamatan Cempaka, kecamatan Lianganggang di situ ya. Ada juga kecamatan yang berbatasan dengan kota Banjarmasin, namanya saja adalah kota Landasan Ulin. Nah, selebihnya itu kan ada 2 kecamatan lain yang ada di kota. Kalau itu ini juga punya karakteristik yang berbeda di antara pemilih ini yang kebanyakan kita mengatakan bahwa pemilih-pemilih di Kota Banjarbaru itu karena masyarakatnya ya sifatnya sudah mempunyai pendidikan politik yang lumayan bagus sih. Ya, artinya pemilih-pemilih kritis itu banyak di kota kita di Banjarbaru karena Banjarbaru juga sekarang kan menjadi ibu kota kita di Provinsi Kalimantan Mhm. Selatan. Nah, pemilih-pemilih kritis ini kan tidak bisa begitu saja dalam tanda petik ya Mhm. melihat yang dianggap adanya berbagai hal yang diklaim mereka sebagai berbagai bentuk dalam tanda petik juga kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, walaupun hanya ada satu calon ya yang dibuat atau kemudian dicalonkan oleh partai politik,
ya yang bertarung di VSO ini, nah itu juga mereka tidak mudah untuk digiring kepada hanya satu calon itu. Artinya mereka juga menunjukkan sikap-sikap politik yang berbeda terhadap pilihan-pilihan yang dilakukan oleh partai politik yang mencalonkannya. Nah, sehingga kita melihat bahwa pertarungan antara dalam tanda petik ya yang menginginkan proses ya kata dalam tanda petik ya di mereka yang istilahnya yang pro demokrasi, nah, itu berhadapan dengan kelompok-kelompok yang diklaim mereka adalah kelompok-kelompok status quo. Nah, dalam pergerakan-pergerakan politik untuk mencapai sesuatu yang sifatnya kemenangan dalam pemilihan umum kepala daerah, memang ini menjadi saja mereka utarakan di situ ya, Pak ya. Baik. Termasuk ya juga ada pertimbangan-pertimbangan lain pada saat kita menyelenggarakan satu pemilihan umum itu. Nah, karena sekali lagi pemilihan umum itu seperti yang Pak Tia katakan juga memerlukan biaya. Nah, tetapi biaya itu juga ya diklaim sebenarnya adalah menjadi risiko demokrasi pada saat suatu negara, suatu daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi, maka biaya itu menjadi satu kelaziman. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan variabel menurut pihak tertentu ya untuk kemudian kita bisa mengatakan stop sampai di sini atau harus seperti ini gitu. Karena nilai-nilai demokrasi itu terlalu mahal juga kalau hanya diukur dengan dalam tanda petik ya biaya yang muncul. Nah, inilah yang pergulatan-pergulatan itu yang Fathia menurut kita memang menjadi haknya masyarakat kita di Kota Banjarbaru, tetapi kita kemudian nanti juga akan melihat pada saat itu sudah dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kita lihat hasilnya, ya nanti kita lihat juga ada review juga dari pemantau segala macam yang kemudian kemarin juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraannya, dan apakah juga ada gugatan lagi, nanti kita tunggu ya Fathia. Tapi satu hal yang harus sampai kepada kita semua harus kita selesaikan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fathia. Baik, supaya jelas begitu Pak ya, apa yang diinginkan masyarakat juga di sana terciptanya pendidikan politik. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen selanjutnya, di mana segmen selanjutnya kita akan bicara soal statement dari pasangan 01 Pak, bahwasanya dia akan merangkul secara keseluruhan nih Pak masyarakat, baik yang memilih dirinya atau yang kemarin memilih kotak kosong jika memang mereka terpilih. Karena kan kemarin setelah adanya PSU, malamnya mereka sudah berkumpul dengan partai politik untuk mengumumkan deklarasi kemenangan dirinya. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Lensa Banua. Besar batubara yang memang menjadi bisnisnya di Kalimantan Selatan, termasuk penyumbang PAD yang cukup besar, itu ternyata alurnya di sini ini bisa menjadi pemandangan tersendiri. Dan saya ingin berbincang dengan pengelola alur Ambang Barito, yaitu PT Ambang Barito Nusa Persada, atau kita lebih mengenalnya dengan Ambapers. Ambapers kan badan usaha pelabuhan ya, PT Ambapers. Jadi kita akan mengadakan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis kita sudah ada kerjasama atau MOU dengan pemerintah pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalteng. Suatu kumpulan dari lembaga tersebut. Contoh BPR itu kan ada Perbarindo, yang artinya dia udah resmi dan kalau macam-macam pun ada asosiasinya. Nah, ada nggak asosiasi penjajah uang di Indonesia? Baik, jadi individu sendiri aja. Betul. Ya? Nggak, artinya kan nggak ada pengawasan kan. Baik. Dari masing-masing mereka. Yang kita khawatirnya itu ya sekali lagi bukan bermaksud menjudge. Kalau gaplay ini nempel di peta. Saya masak makanan khasnya. Let's go! Wah, Jawa Barat nih. Aa mau bikin gepuk empat Sunda.
Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rusyanti kembali menjumpai Anda, pastinya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya, idenya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kami sebelum 100 hari kerja ini terus melakukan bagaimana penjaringan secara relasi kepada para menteri-menteri dan lain-lain, para dirjen dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti bisa kita perjuangkan bagaimana hak program yang kita salurkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau kita kembali ke awal reformasi ya, undang-undang pers itu memang tidak sempurna ya. Jadi waktu itu yang penting bebas saja. Nah, tujuan utamanya karena sudah lama gitu dikekang. Ya. Nah, kebebasan ini tidak diatur dengan rinci gitu ya. Masyarakat kita memerlukan kita ya. Kita tapi ada keterbatasan kita karena ada ketentuan itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri, itu sangat memukul batin, Mbak. Memukul batin, tapi mau tidak mau harus saya jalani. Di Unikers. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pohon paling menakutkan dan memiliki bentuk yang tidak biasa. Kapal-kapal terbesar di dunia. Baik, terima kasih. Selamat pagi bersama saya Bribda Miftah Maulani Malik dari Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas terkini pada hari Senin 21 April pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di kilometer 34 Banjarbaru. Dan bisa kita lihat untuk situasi arus lalu dari arah Bundaran Simpang 4 Banjarbaru menuju ke dalam kota ramai lancar terkendali. Dan bisa kita lihat juga untuk dari arah Banjarmasin menuju ke dalam kota Banjarbaru ramai lancar terkendali. Dan dapat kami informasikan juga untuk jumlah laka menurut data IRSMS pada bulan April ada 3 kejadian. Untuk itu kami himbau kepada para pengguna roda 2 dan roda 4 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta melengkapi surat-surat yang ada. Untuk pengguna roda 2 agar selalu mengklik tali helm, dan untuk para pengguna roda 4 agar selalu mengenakan seat belt. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Salam presisi. Termasuk penyelamat yang besar adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat Allah serta menjauhi keduniaan yang dapat membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai mengatur sabar. Habis itu kita mendapatkan pula yang namanya kejujuran. Maka itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Di antara sunat puasa itu menjaga pamandiran daripada sesuatu yang tiada layak baginya.
ulama mengatakan as-salatu tasilu ilaihi minal ba'id kama tasilu ilaihi minal qarib. Bersalawat kepada Nabi SAW itu sampainya itu sama aja, baik nang jauh ataupun nang dekat. Banyakin lagi salawat pian, insya Allah Nabi SAW akan membalas pian langsung. Yang mana ujar Nabi apa? Salawat 1 kali, Allah akan membalas 10 kali. Kalau masih bandel, belum diakikahi, bisa jadi itu diakikahi belum. Karena selamanya belum diakikahi, setan itu masih memeluk. Karena ketika orang keluar dari perut ibunya, yang pertama kali buah yang kita lihat kan bidan ambil anak kita, yalah. Padahal bukan bidan buah, setan yang duluan menjemput. Tapi ulun pernah pian diundang orang guru aja, ulun hendak mengakikahi, pian menyembah ya kaji. Boy pegang kan. Sekali itu ayam neta, la ilaha illallah. Ulun lihat, mohon maaf, nang laki pegawai, nang bini pegawai. Ini kan pantas gini, ayam gini. Orang itu yang benar-benar susah. Pas saja kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil, jolok laki jolok mini, mamarina ulun, keponakan ulun, anak ulun, sahabat ulun, yang sanak ulun berataan. Kita mempunyai banyak kelebihan. Kita mempunyai banyak ilmu. Kita banyak berisi harta. Kita banyak berisi kepintaran. Kita banyak berisi kebisaan. Tetapi kita bingung kayak apa caranya menggunakannya dalam beribadah masing-masing di kita beribadah. Ya, dengan cara dan tata cara yang pian pelajari dari guru-guru pian. Bisa saja ada perbedaan-perbedaan sedikit di tingkat cabang-cabangnya. Ya, itu juga pilihan yang kita lakukan di situ. Salam Secangkir Kopi 1000 Inspirasi. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Banua, yakni masih bicara soal PSU Pilkada Kota Banjarbaru yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025, sembari menunggu begitu. Tentunya masih banyak celotehan-celotehan di kalangan masyarakat ya, dan juga di media sosial. Nah, seperti apa mungkin Pak Saipudin sembari menunggu, apalagi pasangan 01 sudah mendeklarasikan kemenangan bahwa dia nanti akan menjadi wali kota di Kota Banjarbaru tentunya, dan ingin merangkul seluruh masyarakat baik yang memilihnya ataupun yang kemarin memilih kota kosong. Seperti apa? Ini kan statement yang katakanlah bisa menggembirakan masyarakat Banjarbaru secara umumnya, Pak Saipudin. Ya, Fatia dan pemirsa Duta TV ya, memang kalau dari sisi pisau analisa kita di Litbang di Duta TV ini, Fatia dan pemirsa kita, ya kita bisa melihat dalam berbagai perspektif ya, berbagai cara pandang dan pisau analisanya. Yang pertama memang dalam satu konstelasi politik ya untuk mencari pemimpin atau memilih pemimpin di daerah ya, itu pasti menciptakan yang kita sebut dengan polarisasi di dalam masyarakat kita. Jadi polarisasi itu tentu secara garis besar kan akan terlihat kepada yang mendukung dan yang tidak mendukung. Jadi apakah kelompok masyarakat perorangan atau kelompok masyarakat tertentu itu mendukung calon tertentu atau tidak mendukung calon tertentu. Nah, sehingga kan dalam konteks sosial ini masuk kelompok yang mendukung dan ada kelompok yang menentang. Nah, dalam struktur sosial kita juga pasti temukan juga, Fatia, ada kelompok-kelompok yang sifatnya sebenarnya lebih netral. Lebih netral itu sebenarnya tidak fanatik mendukung, tetapi juga tidak fanatik juga untuk tidak mendukung. Jadi mereka ini lebih banyak silent atau tersembunyi atau diam lah katakanlah, karena tidak mempunyai kepentingan langsung kepada calon yang berkompetisi itu. Nah, para ahli itu biasanya ya membagi itu kepada prosentase tertentu. Jadi ada kelompok-kelompok yang militan mendukung dan tidak mendukung itu masing-masing bisa saja mencapai 20% jumlah mereka. Dan itu yang biasanya menyuarakan ya apa yang menjadi
keprihatinan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka terhadap jagoan-jagoan yang mereka unggulkan. Sehingga kadang-kadang suara yang 20% ini, Fatia, ya itu akan membuat gaduh dalam tanda petik ya, membuat gaduh, membuat ramai dunia media, khususnya yang bertebaran di media-media sosial. Kita ingin sampaikan di Litbang Duta TV, berarti itu sesuatu yang wajar ya di dalam konteks demokrasi yang ada di kita, dan memang mereka memperjuangkan apa yang mereka anggap dan mereka yakini itu adalah pemimpin yang terbaik menurut versi mereka. Walaupun di Kota Banjarbaru kita melihat kan sebenarnya hanya berhadapan satu pasang calon dengan kota kosong. Kota kosong itu berarti gambaran yang tidak setuju terhadap pasangan calon yang dicalonkan yang hanya ada satu pasang itu. Karena mereka alternatifnya kalau tidak mendukung pasangan itu, mereka juga akan mencoba kota kosong ya. Kota kosong tadi. Jadi polarisasi itu bisa saja kita lihat di situ. Jadi antara yang setuju atau mendukung Lisa Wartono dan yang tidak mendukung Lisa Wartono. Nah, di kelompok-kelompok yang lebih netral inilah sebenarnya nanti ya yang bisa kita hire ya, yang kita bisa redam mereka untuk kita ajak ya bersama-sama mendukung pada pasangan calon yang berhasil tadi. Jadi oleh karena itu sebenarnya dalam realitas politik ya, dalam realitas sosial, kita bicara realitas, ya, enggak mungkin nanti akan ada didukung oleh 100%, pasti ada yang kelompok yang tidak puas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu. Tetapi kita harus ingat juga, Pak Tia, ya, nanti dalam paradigma yang lain, dalam paradigma yang dengan paradigma konsensus, pada saat kemudian sudah diputuskan oleh lembaga resmi, pada saat prosesnya itu sudah memenuhi suatu persyaratan tertentu yang diatur dan kesepakatan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam cara pandang yang konsensus, ya kita harus tunduk kepada apa yang sudah diputuskan secara bersama. Artinya begini, pada saat kita sudah nanti melihat bahwa satu pasangan, anggaplah nanti ya kalau kita lihat dari data sementara dari media-media sosial dan tim dozernya Lisa Wartono itu adalah dimenangi oleh Lisa Wartono melawan Kota Kosong. Nah, maka kita harus ya menghargai dan harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh mayoritas masyarakat di Kota Banjarbaru itu. Ya, artinya ya mau tidak mau selama prosesnya nanti ya dalam kepemimpinan beliau kita harus dukung. Nah, tentu dalam proses mendukung ini kan macam-macam cara yang bisa dilakukan. Bisa saja juga cara-cara mengkritisi, bisa cara-cara memberikan masukan dalam satu proses pembangunan. Dan yang menarik itu sebenarnya nanti bagaimana mereka, ya istilah kita itu, melakukan akselerasi dari satu proses perbedaan-perbedaan pendapat untuk membangun Kota Banjarbaru itu. Sepanjang ya Fatia dalam pandangan kita di Litbang Duta TV dutatv.com ini, mereka itu niatnya baik untuk memajukan Kota Banjarbaru ya, dan ditanggapi secara baik, itu justru positif nanti untuk menunjukkan akselerasi percepatan pembangunan di Kota Banjarbaru. Apalagi, nah ini yang jadi catatan kita juga kan, Lisa kan sosok perempuan ya, Fatia, dan biasanya juga sangat memahami dalam tanda petik ya, bagaimana pendekatan-pendekatan humanis untuk merangkul semua pihak yang ada di masyarakat Kota Banjarbaru untuk sama-sama membangun Kota Banjarbaru. Ya, jadi mudah-mudahan lah nanti kita lihat nanti ya tentu tidak mendahului ya hasil yang ditetapkan KPU ya. Nanti kalaupun yang sekali lagi berdasarkan data sementara di kita ada dimenangi oleh tim Lisa Wartono ini, ya mudah-mudahan nanti Banjarbaru tetap berjalan proses bangunan, ada akselerasi proses percepatan juga bisa dilakukan dengan karakter kepemimpinan seorang wanita di situ. Terus yang juga harus kita ingat ya, Pak Tia, dalam perspektif atau paradigma konsensus itu ya, nah ini memang tidak cukup hanya dengan declare ya, yang kita katakan kan akan merangkul semua gitu ya. Tidak cukup hanya dengan kata-kata akan merangkul semua, tetapi nanti harus dibuktikan dalam satu proses kebijakan. Ya, proses kebijakan dalam tanda petik ya, stakeholder atau pihak-pihak tokoh mana saja yang diajak ikut terlibat, baik formal maupun informal, itu harus diajak dalam satu proses pembangunan Kota Banjarbaru. Dan termasuk mulai saja kan wilayah-wilayah daerah-daerah. Karena kalau kita lihat ya, Pak Tia kan ada Banjarbaru Selatan, ada Banjarbaru Utara, ada Cempaka, ada Landasan Ulin, ada Liang Nganggang.
Sementara ini kan menurut data kita ya yang dipublish oleh tim Dozernya bahwa kemenangannya Lisa Wartono itu kan ada di Cempaka, Landasan Ulin, dan Lianganggang. Sementara Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara kan kalah dengan Kota Kosong. Sementara ya nanti kita lihat nanti sekali lagi hasilnya ya. Artinya tidak semua kecamatan nanti juga dalam proses kebijakan pembangunan ya policy atau kebijakan yang harus dilakukan. Jangan nanti di dalam tanda petik ya, walaupun dirangkul tapi ternyata dianaktirikan maunya proses pembangunannya. Nah itu yang nanti masyarakat akan menilai apakah memang merangkul, apakah memang dicangkul gitu ya istilah kita ya. Ya oleh karena itulah maka kita berharap nanti kalaupun itu nanti ditetapkan pemenangnya ya nanti Lisa Wartono, maka sekali lagi proses pembangunan dengan konteks merangkul semua itu harus diwujudkan dalam satu proses kebijakan. Baik objek wilayahnya tanpa memandang lagi dari wilayah itu memilih saya atau tidak, maupun dari tokoh-tokoh yang terlibat. Ya, yang selama ini kan sudah bisa diverifikasi tokoh-tokoh mana saja dari masyarakat Kota Banjarbaru yang katakanlah tokoh-tokoh berada di belakang Kota Kosong itu. Nah, ini yang kita harapkan tidak sekedar jargon atau tidak sekedar slogan, tetapi nanti juga harus dibuktikan dalam satu proses pengambilan keputusan dan proses pembangunan di Kota Banjarbaru, Pak Tia. Baik, ada yang menarik Pak di 19 April kemarin bahwasanya kan ada dari kunjungan dari Mendagri dan juga Ketua KPU Republik Indonesia nih Pak yang langsung datang ke Banjarbaru begitu. Nah, mereka menyebutkan memang beberapa TPS yang mereka datangi untuk partisipasi pemilihnya ini cukup tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Artinya kan di sini masyarakat juga amat sangat tertarik Pak, meskipun dia bisa saja coblos 01 atau juga 02. Seperti apa Dewan Litbang menanggapinya? Ya, berarti kalau data di Litbang kita ya kan ada 397 TPS di Kota Banjarbaru ini ya dengan DVT-nya itu 195.000 lebih lah katakanlah seperti itu 195, 819. Jadi dari data itu kita melihat ya Pak Tia, nanti kan kita akan lihat jumlah rekapitulasi yang dilakukan KPU kan akan kita lihat jumlah pemilihnya ya bagaimana tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Tapi berdasarkan pemantauan yang disampaikan oleh pihak tertentu, terutama yang disampaikan oleh KPU Pusat pada saat mensupervisi penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru ini, kan ada peningkatan di beberapa TPS terhadap partisipasi masyarakat dalam mencoblos atau dalam memilih atau datang ke TPS untuk mencoblos itu. Ini kan sebenarnya satu antusiasme sekali lagi kita katakan tadi ya Pak Tia, kan dalam proses ya walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan diatur 60 hari ya sejak putusan itu dibacakan kemarin ya bulan Februari dan itu tetap bisa diselenggarakan kita di 19 April tadi. Nah, maka ada proses juga di masyarakat Kota Banjarbaru kan untuk kemudian melihat apa sih sebenarnya persoalan yang terjadi pada saat PSU ini kemudian diulang di situ. Nah, tentu kan ada orang bisa yang kita katakan kan yang swing voternya yang kemarin memilih si A bisa saja juga bergeser ke B, ya. Atau yang kemarin tidak datang untuk memilih bisa saja kemudian terpanggil untuk ikut partisipasi memilih. Ini tergantung sekali lagi nanti motivasi atau dorongan dalam diri masing-masing pemilih warga kota kita di Banjarbaru. Apa yang menjadi motivasi? Nah, ini memang perlu diteliti nanti ya untuk kedatangan mereka. Tetapi secara umum ya, pada saat kita bicara motivasi dalam konteks teori motivasi, itu mesti ada dorongan orang datang memilih itu. Nah, dorongan-dorongan itu dalam bahasa sosial disebut dengan kepentingan. Nah, kepentingannya itu adalah bisa saja kepentingan politik, bisa saja juga kepentingan pribadi, ya bisa saja juga kepentingan-kepentingan yang lain. Dan itu harus dieksplor dalam satu penelitian bisa kita lakukan di situ, Fatia ya. Bagaimana kemudian ada satu proses peningkatan, kemudian secara ideal, apakah kepentingan-kepentingan ini terkait dengan kepentingan-kepentingan dalam tanda petik partisipasi masyarakat untuk membangun Kota Banjarbaru, untuk menunjukkan atau ada kepentingan lain ya, Pak ya? Ada atau faktor-faktor lain di situ. Sekali lagi itu kita tidak bisa istilah kita menduga-duga ya, Fatia, itu juga harus nanti dalam satu proses penelitian lebih jauh untuk melihat bagaimana peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Banjarbaru itu didorong oleh motivasi apa di situ nantinya untuk itu. Nah,
yang penting sebenarnya ya didorong oleh motivasi apapun, semuanya berada dalam rule of game-nya, berada dalam satu koridor hukum pada saat kemudian penyelenggaraan itu dilakukan. Nah, oleh itu sebenarnya juga Pak Tia dan pemirsa kita ya mudah-mudahan memang tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran lagi dalam proses PSU ini. Kalaupun ditemukan pelanggaran, ya kita juga harus mencermati nanti skala dan kategori pelanggaran-pelanggarannya di situ ya. Nah, jangan juga sampai nanti ada anggapan kalau PSU itu semua TPS yang ada ke 397-nya enggak. Barangkali kalau memang hanya ditemukan beberapa TPS ya ada kecurangan, itu yang dilakukan pemungutan suara kembali itu adalah di TPS yang bermasalah. Ya seperti itu juga putusan MK terdahulu pada saat ada sengketa-sengketa pilkada. Tapi yang terjadi yang sekarang ini kan sebenarnya pemungutan suara keseluruhan, karena kita singgung di awal tadi Pak ya, karena kesalahan dari penyelenggara pemilu kita menafsirkan peraturan perundang-undangan pada saat berhadapan dengan kota kosong dan mundurnya calon pasangan calon yang lain. Nah ini kan memang kesalahannya fatal di situ ya, sehingga harus diulang keseluruhan. Nah tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang jenis yang lain itu mungkin hanya diulang pada TPS-TPS tertentu yang bermasalah untuk itu. Jadi juga tidak ada gambaran juga biaya yang terlalu besar seperti pemungutan suara ulang secara keseluruhan. Memang kalau pemungutan suara ulang keseluruhan ini kan memang memakan biaya yang besar. Tapi kita berharap ya Pak Tia, sekali lagi ini kan masing-masing pihak juga lagi menahan diri untuk itu ya, untuk kemudian mengawal proses perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kota Banjarbaru, lalu kemudian juga di mereka mudah-mudahan ya semua bisa menerima suatu realitas politik yang ada di kota Banjarbaru ini, sehingga nanti setelah ini sama-sama membangun kota Banjarbaru untuk proses akselerasi percepatan sebagai ibu kota provinsi kita di Kalimantan Selatan ini, Pak Tia. Baik, apapun hasilnya ya Pak ya, setelah drama yang panjang, setelah menggugat di Mahkamah Konstitusi, kemudian 60 hari kemudian diputuskan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru dan 7 kabupaten kota yang lainnya. Akhirnya kita sembari menunggu, begitu harus tetap selai ya Pak, harus tetap santai begitu untuk melihat nanti ada real count yang dari KPU tentunya merilis, jadi sabar dulu, jangan banyak komentar-komentar begitu Pak. Terakhir, karena memang durasi kita yang singkat nih Pak, apa mungkin closing statement-nya nih Pak, tapi di segmen selanjutnya saja mungkin ya Pak ya, tetaplah bersama kami dalam Lensa Banua. Selamat malam pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Apa yang masih berkobar? Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus menggenjot pengerjaan pembenahan trotoar dan drainase di 3 ruas jalan di Banjarmasin yang baru mencapai 80%. Pasang surut air laut dan faktor cuaca diakui menjadi salah satu kendala pengerjaan proyek tersebut. CEO Barito Putra Suryadi Sulaiman memastikan skuad Laskar Antasari akan banyak melakukan perombakan atau bergantian pemain pada bursa transfer kali ini demi memperbaiki permainan dan peringkat Laskar Antasari yang saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara kompetisi Liga 1 Indonesia. Selamat pagi pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Pagi kembali hadir menemani Anda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jumlah ikan di keramba kawasan Banu Anyar terlihat mati Sabtu siang. Usai dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin bergerak cepat membenahi infrastruktur, termasuk rumah dinas Gubernur di Banjarmasin. Rencananya Gubernur Kalimantan Selatan akan merehabilitasi sebagian fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan sebagai tempat menginap bagi para tamu penting yang berkunjung ke Banua. Perwakilan demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut Khairil Anwar beserta jajaran pimpinan dan anggota dewan agar lahan eks tambang PT Arutmin bisa digarap
untuk perkebunan plasma sawit dan pertanian oleh warga. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rusyanti kembali menjumpai Anda, pastinya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya, idenya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kami sebelum 100 hari kerja ini terus melakukan bagaimana penjaringan secara relasi kepada para menteri-menteri dan lain-lain, para dirjen dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti bisa kita perjuangkan bagaimana hak program yang kita salurkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau kita kembali ke awal reformasi ya, undang-undang pers itu memang tidak sempurna ya. Jadi waktu itu yang penting bebas saja. Nah, tujuan utamanya karena sudah lama dikekang. Nah, kebebasan ini tidak diatur dengan rinci gitu ya. Masyarakat kita memerlukan kita ya. Kita tapi ada keterbatasan kita karena ada ketentuan itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri, itu sangat memukul batin, Mbak. Memukul batin, tapi mau tidak mau harus saya jalani. Para ulama mengatakan as-salatu tasilu ilaihi minal ba'id kama tasilu ilaihi minal qarib. Bersalawat kepada Nabi SAW itu sampainya itu sama aja, baik nang jauh ataupun nang dekat. Banyakin lagi salawat pian, insya Allah Nabi SAW akan membalas pian langsung. Yang mana ujar Nabi apa? Salawat 1 kali, Allah akan membalas 10 kali. Kalau masih bandel, belum diakikahi, bisa jadi itu diakikahi belum. Karena selamanya belum diakikahi, setan itu masih memeluk. Karena ketika orang keluar dari perut ibunya, yang pertama kali buah yang kita lihat kan bidan ambil anak kita, yalah. Padahal bukan bidan buah, setan yang duluan menjemput. Tapi ulun pernah pian diundang orang guru aja, ulun hendak mengakikahi, pian menyembah ya kayak gini. Boy pegang kan. Sakalina tuh ayam nena. La ilaha illallah. Ulun lihat, mohon maaf, nang laki pegawai, nang bini pegawai. Ini kan pantas gini, ayam gini. Orang itu yang benar-benar susah. Pas saja kah? Halo di Unikers. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pohon paling menakutkan dan memiliki bentuk yang tidak biasa. Kapal-kapal terbesar di dunia. Dan beberapa musim yang indah serta menenangkan. You at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintahan di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Mengawali perjumpaan kita hari ini, kami hadirkan informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. PPLPD Kalsel mencatat adanya capaian pembinaan prestasi sebesar 20%. 20% total prestasi ini diperoleh sejumlah olahraga seperti sambo, renang hingga taekwondo. Sedikitnya 32.823 relawan sudah terdaftar di Posko Induk Ar-Raudah jelang gelaran Haul Burus Kumpul. Para relawan yang siap melayani para jemaah ini terbagi dalam beberapa kelompok. Penampilan musik gambus Asyam dari Jakarta. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Guru Mahmud dari Samarinda, Kalimantan Timur. Meski sebelumnya sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan diri.
Selamat malam pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Apa masih berkobar, apa masih berkobar. Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus menggenjot pengerjaan pembenahan trotoar dan drainase di 3 ruas jalan di Banjarmasin yang baru mencapai 80%. Pasang surut air laut dan faktor cuaca diakui menjadi salah satu kendala pengerjaan proyek tersebut. CEO Barito Putra Suryadi Sulaiman memastikan skuad Laskar Antasari akan banyak melakukan perombakan atau pergantian pemain pada bursa transfer kali ini demi memperbaiki permainan dan peringkat Laskar Antasari yang saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara kompetisi Liga 1 Indonesia. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen terakhir, masih bicara soal PSU Pilkada Kota Banjarbaru dari sudut pandang Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com, Pak Saipudin. Karena segmen kita terakhir nih Pak, apa mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat Banjarbaru atau mungkin closing statement-nya nih Pak, agar masyarakat Banjarbaru ini lebih tenang dalam menanti real count dari KPU atau mungkin hasil yang resmi begitu Pak, yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri. Silahkan Pak Saipudin. Ya, Fatia dan pemirsa TV ya, pada saat kita menyoroti secara holistik, secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Banjarbaru ini, kan intinya itu sebenarnya kita bisa menarik yang kita sebut dengan hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ya. Baik itu nanti bagi penyelenggara pemilu maupun bagi masyarakat yang kita katakan ataupun juga bagi mereka nanti yang ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemungutan suara ulang ini. Kita hanya memberikan satu istilah kita itu ya garis besar Fatia dalam konteks keilmuan bahwa PSU di Kota Banjarbaru ini kan kalau hasil analisa kita di Litbang Duta TV dan dutatv.com itu ini adalah kesalahan penyelenggara. Kesalahan penyelenggara dalam menerapkan aturan, dalam menafsirkan aturan, ya, aturan pemilu di situ. Nah, oleh karena itulah, memang risiko yang sudah mereka hadapi kan, Komisioner KPU Kota Banjarbaru kan dipecat di situ oleh DKPP. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua, khususnya di Kota Banjarbaru dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan juga, ya, Bawaslu juga, ya, bahwa pada saat kita diamanahi menduduki satu jabatan tertentu untuk suatu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah umpamanya ya atau pemilihan umum itu memang tidak bisa kita melakukannya itu tidak maksimal di situ. Artinya kita juga memahami ada sejumlah variabel yang bisa saja mempengaruhi pada saat seseorang menjalankan amanah itu. Tetapi konsistensi yang harus masuk ke dalam konteks bidang keilmuan, kalau dalam konteks penerapan hukum dan keilmuan hukum, maka itu mestinya harus menjadi perhatian dari penyelenggara pemilu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi PSU yang didasarkan atas kesalahan dalam konteks penerapan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di kabupaten kota ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan di kita. Karena kalau menurut kita bukan saja itu merugikan yang akhirnya terjadi pemungutan suara ulang, sebenarnya yang dirugikan itu tidak saja dalam tanda petik kayak masyarakat, tetapi juga calon juga dirugikan, masyarakat juga dirugikan, anggaran kita juga menjadi dirugikan. Hanya dalam tanda petik di situ adalah kesalahan dalam konteks penyelenggara dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pada saat menyelenggarakan pemilu itu. Nah, walaupun kita sadari sepenuhnya ya mereka yang duduk di Komisi Pemilihan Umum itu kan juga berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi kan dalam konteks sekarang ini banyak forum-forum yang bisa dibentuk, yang bisa diolah agar mereka itu punya wawasan terhadap bagaimana penerapan hukum yang terbaik pada saat proses penyelenggaraan pemilu itu kalau dihadapkan pada satu kasus tertentu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, Fatia, seperti yang Fatia katakan, kita berharap ya di Kota Banjarbaru ini adalah PSU yang terakhir yang selesai lah, katakanlah seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti kita lihat hasilnya dan apapun hasilnya itu bisa diterima oleh semua pihak. Nah, tapi memang kalau ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang memang ada alat buktinya untuk mereka, kita tidak juga bisa menahan itu untuk kemudian mereka mengajukan proses-proses hukum selanjutnya untuk keberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi sepanjang yang kita lihat sampai hari ini ya, Fatia, ya mereka masih dalam tanda petik ya menunggu hasil resminya dan juga melihat ya istilah kita itu berbagai manfaat dan mudaratnya pada saat nanti juga kalau ada perselisihan lagi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru. Nah, kita berharap sebenarnya tidak ada lagi permasalahan itu dan mudah-mudahan ini nanti segeranya bisa ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum siapa yang menjadi pemenang ya dalam konteks pemilihan kepala daerah atau wali kota atau wali kota. Nanti kalau nanti kota kosong yang menang, maka ada bukan saja PSU ulang, tetapi adalah penyelenggaraan pemilu ulang lagi yang harus dilakukan dan itu akan memakan waktu lagi di tetap 1 tahun ke depannya. Lalu kita berharap ya selesai sehingga Banjarbaru bisa konsentrasi untuk melakukan pembangunan. Yang ketiga bagi masyarakat kita juga, Fatia, ya udahlah. Katakanlah tidak usah terbelah lagi dalam konteks sosial, sudah masing-masing berjuang maksimal untuk itu. Nanti kita serahkan saja juga hasilnya kepada penyelenggara resmi dan mudah-mudahan tetap mereka profesional untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam konteks pemilihan wali kota di Kota Banjarbaru ini dan bisa menerima semua pihak terhadap keberadaan nanti calon yang terpilih walaupun maunya saja terpilihnya dengan selisih angka yang kecil pun, tapi dalam konteks demokrasi sekali lagi kan tujuan kita hanya memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin itu ya kalau sistem demokrasi 50 plus 1 pun, separuh plus 1 pun itu adalah sebagai pemenang. Karena juga untuk menentukan satu kemajuan dan perjuangan politik itu tidak semata-mata juga hanya bertumpu kepada pemimpin, tetapi juga kepada seluruh partisipasi masyarakat kita di Kota Banjarbaru untuk itu. Jadi kita tunggu ya Fatia dan kita berharap semua menjadi tenang dan insya Allah semuanya akan berjalan baik ya Fatia sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan masyarakat kita di Kota Banjarbaru, Fatia. Baik, apapun hasilnya semoga bisa membawa Banjarbaru ke arah yang lebih baik begitu ya Pak Saifuddin. Terima kasih sudah membahas tema kita yang menarik pada hari ini yakni PSU Pilkada Kota Banjarbaru. Dan tak lupa Pak, kita juga mengucapkan selamat Hari Kartini ya Pak yang bertepatan dengan 21 April 2025. Semoga perempuan-perempuan hebat saat ini bisa terus menginspirasi dan terus berkreasi tentunya untuk dunia. RKT saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.